Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 11 Oktober 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Azhar Bekasi dalam sebuah kajian dengan tema Wasayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum 100 hari sebelum beliau meninggal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astawwa awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan orang yang akan meninggal. Pesan terakhir yang disampaikan orang yang akan meninggal. Dan wasiat biasanya pesan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mi'ah yaumil akhirah min hayatihi syarifah, di 100 hari terakhir dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wasiat-wasiat ini adalah wasiat yang terpenting yang semestinya kita sebagai umatnya senantiasa mengerjakannya. Wasiat yang pertama adalah selalu menjaga pendirian sholat. Lihat bahasanya, selalu menjaga pendirian sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, akan tetapi selalu menjaga pendirian sholat. Maksud daripada wasiat ini adalah seorang muslim, dia dikatakan sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selalu menjaga pendirian sholat. Yang pertama, mengerjakannya pada waktunya. Yang kedua, mengerjakannya dengan
menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Yang ketiga, mengerjakannya dengan kekhusyuannya. Inilah, dan yang keempat ditambah, mengerjakannya di masjid-masjid yang dikumandangkan azan untuk sholat, terutama bagi laki-laki. 4 perkara ini termasuk di dalam perkara menjaga pendirian sholat, mengerjakannya pada waktunya, tidak di luar waktu, tidak di akhir waktu, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, mengerjakannya dengan menyempurnakan rukun dan kewajibannya, seperti tumakninah, dan juga seperti berwudu dengan sempurna. Yang ketiga, atau juga seperti menjauhkan diri saat sholat dari hadas dan najis. Karena siapa yang sholat berhadas, atau siapa yang sholat membawa najis pada badannya, atau pada pakaiannya, pada tempat sholatnya, tidak sah sholat. Yang ketiga, mengerjakan sholat tersebut secara khusyuk, tidak sholat dengan tidak hadir hati. Kemudian yang keempat, bagi laki-laki secara khusus mengerjakannya di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Dalil yang menunjukkan bahwa wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 100 hari beliau meninggal adalah menjaga pendirian salat. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, dan juga dari hadis Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dua orang dalam rumah Rasulullah SAW. Dalam rumah Rasulullah SAW. Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua bercerita, kana akhiru wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidu biha lisan. As-salah, as-salah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Artinya, wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dalam keadaan nafasnya di tenggorokan dan lisannya berat. Nafasnya di tenggorokan dan lisannya berat. Itu makna dari yafidhu biha lisan. Lisannya berat karena mau meninggal. Maka beliau dalam keadaan seperti itu beliau mengucapkan as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap budak-budak yang kalian miliki. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti Ali bin Abi Thalib lah yang memandikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya beliau. Beliau bercerita, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Adalah
perkataan paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah salat dan bertakwalah kalian kepada Allah di dalam budak-budak kalian. Kalau ada yang bertanya, berarti Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terakhir ucapan beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah dong? Maka jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah sebagian dari akhir ucapan beliau. Sebagian dari akhir perkataan beliau adalah jagalah salat. Karena pendapat yang lebih kuat, akhir ucapan beliau adalah Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Ibn Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya wafatnya Rasulullah adalah di bulan Rabiul Awal, tanggal 12, hari Senin, tahun ke-11 dari kerasulan. Tahun ke-11 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Baik. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Haji Rasulullah adalah bulan Zulhijjah, tahun ke-10. Haji Rasulullah bulan Zulhijjah, tahun ke-10. Berarti kita hitung Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekitar 100 hari. Makanya disebutkan di dalam kitab ini, wasiat terakhir 100 hari sebelum meninggal Rasulullah SAW. Kalau menyebutkan haji berarti itu adalah hal-hal hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, aku berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Kemudian beliau memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Ala la'allakum la tarawni ba'da 'amikum hadza." Ingat oleh kalian seluruhnya para sahabat, mungkin kalian tidak melihat setelah tahunku ini, kalian tidak akan melihat aku. Beliau ulangi itu 3 kali. Lalu seorang rajulun tawil ka'annahu min rijali shanu'ah. Seorang yang tinggi postur tubuhnya bertanya, "Ya Nabi Allah, famadza naf'al?" Wahai Nabi Allah, apa yang harus kita kerjakan? Di sini kita ambil pelajaran bahwa termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang alim saleh mau meninggal, sering-seringlah minta wasiat kepada orang alim tersebut. Sering-seringlah minta wasiat kepada orang alim tersebut. Karena pemuda ini berkata, "Mada naf'al?" Apa yang harus kita kerjakan? Kita akan ditinggal olehmu. Kita tidak bisa melihat lagi engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, mada ta'hadu ilaina?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untuk kami? Bahkan sebagian para penuntut ilmu boleh untuk bertanya kepada ustadznya yang mau meninggal, kepada siapa lagi setelah engkau kami belajar. Kalau seandainya ada ustadznya yang mau meninggal, maka boleh sang ustaz ditanyain hal seperti itu. Kepada siapa lagi kami belajar sepeninggal engkau? Karena nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi dari para ulama sebagian kepada sebagian yang lain. Li'annal ulama rahimun baina ahli. Karena para ulama
adalah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah rekomendasi yang sangat kuat, yaitu rekomendasi dari orang yang mau meninggal memberikan wasiat agar umat Islam belajar kepada si fulan setelah beliau meninggal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika dimintai wasiat tersebut, "U'budu rabbakum." Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, dan ini tauhid. Dan ini adalah landasan seluruh amal ibadah. Wa sallu khamsakum, dan jagalah salat 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum azza wajalla, dan taatilah yang memiliki wewenang, pemimpin di antara kalian, yang memiliki wewenang, pemimpin di antara kalian. Lihat, bayangkan, berarti ini perkara penting, taat kepada pemimpin muslim yang sah. Dan kita ini di negara Indonesia adalah negara yang kebanyakannya kaum muslimin. Hampir 80%. Pemimpinnya muslim. Syiar-syiar Islam ditegakkan. Ada azan, ada salat berjamaah, ada salat Jumat, ada salat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian syariat kurban. Semuanya ditegakkan. Maka kita, pemimpin kita, dalam hal ini presiden kita, adalah waliul amr kita. Dan keliru, menyimpang dari manhaj yang mengatakan bahwa pemimpin kita, waliul amr kita, bukan waliul amr syar'i. Ini salah besar. Maka kalau bukan waliul amr syar'i, tidak boleh taat, ini salah besar. Atau boleh tidak taat, boleh berdemo, boleh unjuk rasa, tidak. Ya, tidak. Saya pekan yang lalu saya ke Madinah, saya bertanya kepada salah seorang syekh, mungkin saya tidak perlu untuk menyebutkan, tapi jika ingin kabarnya saya akan beritahu. Apa batasan sebuah negara dikatakan sebagai negara muslim? Maka yang mana pemimpinnya berarti waliul amr, yang mana berarti wajib ditaati. Kata beliau, jika pemimpinnya muslim. Yang kedua, kata beliau, jika syiar-syiar Islam ditegakkan. Maka hati-hati. Wallahi para ikhwah, kerusuhan yang lalu jangan sampai terjadi. Tidak ada dakwah yang paling menjaga darah kaum muslimin kecuali dakwah sunnah. Hati-hati, jangan sampai terprovokasi di dalam unjuk rasa, demo, dan seterusnya. Kita dalam agama Islam sudah disediakan sarana bernegara, cara menasihati pemimpin muslim yang mempunyai wewenang. Jangan sampai, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala tubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat yang mempunyai wewenang, maka janganlah dia berikan nasihat terang-terangan. Nasihat terang-terangan saja tidak boleh, apalagi sampai menghina, merendahkan. Tidak diperbolehkan para ikhwah. Dan tidak akan pernah ada unjuk rasa demokrasi kecuali ada kehancuran dan ketidakstabilisan, minimal macet. Betul apa betul? Ya, saya 2 bulan yang lalu didatangi oleh kawan dari Libya satu, yang negaranya juga porak-poranda gara-gara demonstrasi. Kemudian dari Palestina, kawan-kawan kuliah saya dari Palestina yang tinggal di tepi barat, asli orang Palestina, asli pakai shot. Beliau berpesan kepada saya, Ahmad, tidak ada yang mengetahui besarnya nikmat keselamatan kecuali orang yang hilang darinya keselamatan. Jangan mau para ikhwah. Ini kadang-kadang sebagian orang menganggap dirinya pahlawan.
semakin berani mencela pemerintah, semakin dianggap pahlawan. Ini tidak benar ajaran seperti ini. Dan tidak ada dakwah yang mengajarkan ini, senantiasa selalu mengajarkan ini, kecuali dakwah sunnah, dakwah salaf. Untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Kita tidak akan bisa kajian sebegini banyaknya kalau seandainya tidak aman. Mau diganti, jangan pernah mau diganti keamanan dengan selainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam minta keamanan sebelum minta makan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Wahai, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki kepada penduduknya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan paling utama. Karena salat adalah penentu nasib amal seluruhnya. Salat adalah penentu nasib amal seluruhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuh. Fa in saluhat faqad saluha sairu 'amalihi wa in fasadat faqad fasada sairu 'amalihi." Amalan pertama kali dari seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya juga akan baik. Salat penentu nasib seluruh amal. Dan jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya juga akan rusak. Yang kedua, salat adalah penentu nasib seseorang di akhirat. Dia akan bahagia, beruntung, selamat jika salatnya baik. Dia akan rugi, malang, sengsara jika salatnya buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah." Jika salatnya baik, maka dia beruntung, dia selamat di akhirat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya buruk, maka dia rugi dan buntung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perihal salat jangan pernah diremehkan, dilalaikan. Selalu dijaga pendirian salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Kita tidak ingin menjaga salat tetapi salatnya selalu diakhirkan. Seperti orang munafik, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Yarqubus syams, yajlisu yarqubus syams. Ketika sudah azan asar, dia duduk menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dia bangun mendirikan salat dalam keadaan mematuk, seperti dia salatnya tergesa-gesa seperti burung mematuk makanannya. Tidak menyebut nama Allah dalam salatnya kecuali sedikit saja. Hati-hati. Jangan sampai tidak menjaga pendirian salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Yang ketiga, perhatikan baik-baik para ikhwah. Yang melalaikan salat, terutama tidak mengerjakan salat tanpa alasan syar'i, maka berbahaya terhadap agamanya. Bisa-bisa terjerumus kepada kekufuran. Apalagi kalau tidak pernah sholat sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami muslim dan mereka orang kafir adalah perihal salat.
yang meninggalkannya salat, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hati-hati ini. Dan kalau antum berguru kepada seseorang, maka contoh dari para salafus saleh, lihatlah salat sang guru tersebut. Diceritakan oleh Imam Abul Aliyah. Abul Aliyah seorang tabi'i yang belajar kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Rahaltu ayyam li'atlubal hadis." Aku melakukan perjalanan berhari-hari untuk menimba ilmu hadis. Fa idza qadimtu, kalau aku sampai kepada seorang ahli hadis, atafaqqadu salatah. Aku perhatikan perihal salatnya. Fa in aqamaha aqamtu indah. Kalau aku lihat dia menjaga pendirian salat. Saya selalu memakai kata-kata itu. Menjaga pendirian salat yang 4 tadi. Maka aku akan diam bersamanya untuk menimba ilmu hadis, mengambil hadis darinya. Wa in ra'aitu dayya'aha rahaltu minhu. Tapi aku kalau lihat dia melalaikan salatnya, maka aku akan pergi darinya. Kemudian qultu fi nafsi, aku katakan pada diriku tentang orang tersebut, huwa lima siwaha adhiya. Orang ini selain salat pasti akan melalaikan. Kalau salatnya saja dilalaikan, selain salat pasti akan dilalaikan. Para perempuan, saudari-saudari muslimah yang ingin mencari pendamping hidup suami, salah satu yang patut diperhatikan saat mencari calon suami adalah salatnya. Yang senantiasa tepat salatnya, menjaga salatnya, insya Allah dia juga akan jaga istri dan anak-anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua adalah Rasul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataban nas fi hajjatil wada'. Beliau berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada'. Maka beliau bersabda, ya ayuhan nas. Kita katakan, setiap sabda dan ucapan beliau saat haji wada', maka itu merupakan wasiat-wasiat terakhir beliau. Karena 100 hari sebelum beliau meninggal. Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Wahai manusia, sesungguhnya sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Sumber petunjuk ada di dalam dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, yang mengatakan bahwa, dan ini ada, dakwah sunnah, dakwah salaf, membodohi umat dengan cara mengajak umat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak berpegang teguh kepada penjelasan para ulama. Itu dusta, itu fitnah, tidak benar. Lihat, ini dalil. Kita mengajak umat agar pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentunya nanti Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kecuali dengan memahaminya. Dan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Jadi saya katakan, yang pernah mengatakan bahwa dakwah salaf
membodohi umat dengan cara mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah saja, ini fitnah, Anda wajib bertobat. Itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Kita mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dalil ini. Dan ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami kecuali dengan pemahaman para sahabat Nabi, para ulama. Tidak boleh memahaminya sembarangan. Tapi begitulah kadang-kadang para ikhwah, kalau sudah hati benci terlebih dahulu, yang benar akan selalu dianggap salah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang ketiga dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, yaitu hendaknya kita sebagai kesatuan kaum muslimin senantiasa taat, patuh kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak memerintahkan kepada maksiat dan selama masih muslim. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat dan selama masih muslim. Dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ummul Husain radhiyallahu anha. Beliau bercerita, aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Lalu aku melihat Usamah dan Bilal yaqudu bi khitami naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal akhar rafi'un thawbahu yasturu minal har hatta ramal jamratal aqabah. Aku melihat Usamah dan Bilal, yang satu menarik tali pelana onta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang satu mengangkat kain untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panasnya matahari, sampai beliau melempar jumrah Aqabah. Ini berarti hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu beliau pergi. Kemudian setelah itu beliau bersabda di hadapan para orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut. Beliau mengatakan, in umira alaikum abdun habashi mujadda' aswad yaqudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u. Jika yang dijadikan pemimpin di antara kalian seorang budak yang diperjualbelikan, apalagi orang merdeka, kemudian cacat, berkulit hitam, dan memimpin kalian dengan Al-Quran, maka taatilah dan dengarkanlah perintahnya. Tidak boleh memberontak, taatilah dan dengarkan perintahnya. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, yaitu beliau mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Meskipun pemimpin kalian budak dari negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk taat kepada pemimpin. Dan ini bukan dakwahnya para Wahabi, bukan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulullah, dan pemimpin dari kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk ditaati. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, seorang ulama hadis bermadzhab Maliki, ketika ditanya, siapa ulul amri yang dimaksud? Beliau menjawab, was-sahihu indai annahumul umara wal ulama jami'an. Pendapat yang kuat menurutku adalah para pemimpin yang mempunyai wewenang kekuatan persenjataan. Ini juga perhatian.
hati-hati dari mengikuti kelompok-kelompok yang katanya berbaiat. Berbaiat. Hati-hati, ini biasanya ada di dakwah-dakwah pergerakan. Harus baiat. Tidak boleh ada negara dalam negara, enggak boleh. Itu penyimpangan. Ya, punya pemimpin tetapi tidak mempunyai kekuatan. Kekuatannya di bawah tanah, itu semut. Itu adalah pemimpin semut. Tidak mempunyai kekuatan. Pemimpin yang mempunyai kekuatan punya wewenang. Dia bisa memerintah, dia bisa melarang, dia punya persenjataan, dia punya tentara, dia punya kekuatan. Dan dia muslim. Ini para ikhwah. Dan para ulama seluruhnya. Dan ini adalah pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Zaid. Bahwasanya ulil amri yang dimaksud adalah al-umara. Maka hati-hati. Tetapi ingat, taat kita kepada pemimpin batasannya adalah selama taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau diperintah untuk mengerjakan maksiat, tidak boleh taat. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan hanya di dalam perihal yang ma'ruf. Tidak boleh taat di dalam perihal bermaksiat. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'i as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha." Hendaknya seorang muslim taat patuh. Apakah dia suka kepada pemimpinnya, apakah dia benci kepada pemimpinnya. Kewajibanmu wahai rakyat taat patuh. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Kecuali kalau diperintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh taat, tidak boleh patuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Pemimpin paling buruk di antara kalian adalah yang kalian benci terhadap mereka dan mereka pun benci terhadap rakyatnya. Kalian melaknat pemimpin kalian dan pemimpin pun melaknat rakyatnya. Ini pemimpin paling buruk. Ini pemimpin paling buruk. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Karena pujian tidak bisa dibuat-buat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Wahai Rasulullah, apakah kita boleh mengangkat senjata, memberontak? Kata Rasulullah SAW, "La." Lihat batasannya. "Ma aqamu fikumus salah." Tidak. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Artinya tetap membiarkan kita sholat. Tidak boleh diberontak. Saya bertanya sekarang, di daerah mana di Indonesia ini, sependek pengetahuan saya, yang dilarang kita untuk mendirikan sholat, dilarang azan? Ada? Berarti harus jaga keamanan, harus taat kepada pemimpin. La ma aqamu fikumus salat. Tidak, selama mereka masih mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Diharamkan untuk memberontak. Diharamkan untuk memberontak. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan, "Wa ammal khuruju alaihim wa qitalum faharamun bi ijma'il muslimin." Adapun memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin dan memerangi mereka, maka haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Dengan kesepakatan para ulama. Wa in kanu fasaqah zalimin. Meskipun mereka pemimpin yang fasik zalim. Meskipun mereka pemimpin yang fasik zalim. Wa in tadhaharatil ahadits bima'na ma dzukir. Wa qad tadhaharatil ahadits bima'na ma dzukir. Karena terdapat hadis-hadis sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, dan kalau kita perhatikan, tidak pernah ada, catat nih baik-baik, sejarah tidak pernah berbohong, tidak pernah ada
pemberontakan yang menghadirkan kebaikan sebelum yang diberontak. Enggak pernah ada. Tidak pernah ada. Maka jangan pernah nyoba-nyoba keselamatan mudah. Keselamatan adalah nikmat besar. Jangan pernah diganggu keselamatan tersebut. Taib Ustaz, kita ingin menasehatinya bagaimana? Maka nasihati. Kata Rasul SAW tadi, siapa yang ingin memberikan masukan kepada yang mempunyai wewenang, maka falyakhudh biyadih. Ambil tangannya, berduaan. Fa in qabila fadzak. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau tidak, maka itu tugasmu sebagai rakyat selesai. Di hadapan Allah nanti selesai. Itu tugasmu. Ustaz, kita dizalimi Ustaz. Hak-hak kita diambil, dikorupsi, dan seterusnya. Maka Rasul SAW sudah memberitahukan akan itu. Ya akhi, kita ini punya agama yang senantiasa sempurna. Apa itu kata Rasul SAW? Alaikum tu'adduna ma'alaikum. Tugas kalian tunaikan. Apa itu? Taat, patuh. Tugas kalian. Taib, hak kami bagaimana wa Rasulullah? Tas'aluna Allah alladzi lakum. Tugas kalian tunaikan, taat, patuh, tidak memberontak, dan minta kepada Allah hak kalian. Sangat logis. Dan kemudian sangat mendatangkan maslahat. Tidak penuh dengan darah. 10 orang yang meninggal kemarin kerusuhan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Semua yang menulis status. Semua yang memberikan komentar. Itu akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya banyak yang meminta, bahkan dari pihak kepolisian banyak yang meminta, Ustaz bikin video agar aman, agar aman. Pada saat kegentingan, ingat baik-baik, yang paling lambat memberikan komentar, paling lambat reaktif, dia yang paling selamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Yang duduk di dalam kegentingan itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Hati-hati. Jangan asal komen, asal komen. Kita ini hidup, setelah hidup ini akan ada hisab ya akhi. Akan ada hisab. Semua yang tertulis akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya katakan tadi. Dakwah-dakwah pergerakan, sebagian mereka kalau semakin berani mencela pemerintah semakin dianggap pahlawan. Itu keliru besar. Itu bukan dari syariat Islam. Ya, ini para ikhwah. Taib. Yang keempat, wasiat selanjutnya adalah, ini juga penting dan ini berkaitan dengan tadi, yaitu menjaga darah serta kehormatan seorang muslim. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah di Mina pada haji wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Para sahabat diam. "Alaisa yaumun nahar?" Bukankah ini hari menyembelih kurban? Kemudian para sahabat baru menjawab, "Bala, iya wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apakah ini? Para sahabat diam. "Alaisa bidzil hijjah?" Bukankah ini bulan Dzulhijjah, bulan suci? "Bala, benar wahai Rasulullah SAW." "Ayyu baladin hadza?" Negeri apakah ini? Para sahabat berdiam. Alaisal baldah? Bukankah ini negeri yang aman? Para sahabat menjawab, "Bala, tentu wahai Rasulullah SAW." Kenapa beliau mulai dengan ini? Hari Nahar, hari 10 Dzulhijjah. Ini hari yang paling agung selama setahun. Afdalu ayyamid dunya. Hari yang paling agung selama setahun sepanjang masa hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, tempat yang paling mulia, Al-Baladul Haram, kota Mekah Al-Mukarramah.
Kemudian yang ketiga, salah satu bulan suci adalah bulan Dzulhijjah. Beliau ingin menyatakan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini penting. Kemudian beliau bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza." Ingatlah, sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram untuk direnggut. Suci, darah suci, harta suci, kehormatan suci. Sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Maka pesan saya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh meneteskan darah seorang muslim dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jangan sedikit-sedikit kelahi di tengah jalan. Dulu di Indonesia tidak ada itu. Kapan adanya? Ketika ada medsos. Oh, boleh juga nih kelahi di tengah jalan. Dikit-dikit pakai parang, dikit-dikit mandau. Tidak boleh ya akhi. Tidak boleh. Semua urusan pertengkaran jangan dilampiaskan. Kalaupun sampai dilampiaskan, jangan sampai dengan urusan darah. Karena kalau sudah urusannya darah, apalagi sampai nyawa terenggut, bahaya. Rasulullah berfirman dalam surah Nisa ayat 93, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam. 1. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. 2. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya. 3. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Arti laknat diusir dari rahmat Allah. 4. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. 5. Telah disediakan untuknya siksa yang besar. Jangan main-main. Urusan darah jangan main-main. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Yang artinya menghina seorang muslim adalah kefasikan. Dan qitaluhu, membunuhnya, adalah kekufuran. Kekufuran asghar. Hati-hati ini para ikhwah. Dan ada beberapa sensus, mudah-mudahan sensusnya tidak benar. Netizen di negara plus 62 yang paling apa? Paling julid. Mudah-mudahan tidak benar. Wallahi itu adalah bukan salah satu dari prestasi. Bukan salah satu dari prestasi. Jangan suka sibab, menghina seseorang, merendahkan seseorang, apalagi yang dihina ahli agama. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sibabul muslim, mencela, mencaci, menghina, merendahkan orang muslim, itu adalah kefasikan. Dosanya seperti munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kufur. Itu namanya kefasikan. Dosa besar yang sengaja ditampakkan di hadapan orang banyak. Itu namanya kefasikan. Mulai dari sekarang yang pernah ngaji dengan saya saat ini, sekian banyak orang ini, hati-hati dengan komentar. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tidak semua harus dikomentari pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah diam atau hendaklah dia berkata baik atau diam. Hati-hati. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dalam Sunannya Al-Kubra, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haq. Hancurnya dunia dan seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh orang mukmin tanpa kebenaran.
Hati-hati, jangan mudah. Terutama yang begal, yang rampok, yang jamret. Hati-hati para ikhwah. Apalagi sampai membunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang lapang saat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mengenai darah yang haram. Jangan pernah urusan selama hidup dengan darah manusia. Baik dia yang merupakan pembunuh langsung atau otak dari pembunuhannya atau penyebab. Hati-hati. Ada maling di masjid, kemudian dipukulin sampai mati. Itu yang bertanggung jawab yang memukuli sampai mati. Itu membunuh, tidak boleh para ikhwah. Ada istri selingkuh. Suaminya bawa orang satu kampung. Membunuh laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya. Itu satu kampung bertanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Hati-hati para ikhwah, hati-hati. Apalagi kita ini manusia kadang-kadang sangat kepo dan ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Sering sekali ikut-ikutan. Nah, terakhir, yang berapa ini? Yang kelima, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, dan ini khusus bagi para lelaki, adalah berbuat baik kepada para istri. Berbuat baik kepada para istri. Ada orang yang menghujat saya habis-habisan. Ustadz ini nggak paham agama. Suami selalu yang disalahkan. Ya akhirnya hadisnya. Ini hadisnya. Bukan dari kantong saya. Ya. Yang menghujat dari negara tetangga lagi. Bukan dari saya di sini. Ini hadisnya. Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu. Beliau ikut haji wada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah kemudian berkhutbah, "Ala wastausu bin nisa'i khairan." Lihat. Saat dalam keadaan haji di hadapan orang banyak, bukankah ini menunjukkan pentingnya perkara ini? Ingatlah, kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian, wastausu bin nisa'i khair. Aku wasiatkan kepada kalian, ini redaksi kalian kepada suami, agar berbuat baik kepada para istri. Fa innama hunna awanun indakum. Mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Pak, istri itu tidak bisa keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan istri itu tidak boleh berbicara dengan seorang pun tanpa izin suaminya. Kalau istrinya mau puasa sunnah, suaminya membatalkannya, maka suaminya tidak berdosa, istrinya wajib taat. Kenapa demikian? Perhatikan. Puasa sunnah hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya wajib. Karena kalau seandainya tidak dilayani, maka dia akan melampiaskan kepada yang lainnya. Maka pada saat itu wajib bagi sang istri membatalkannya. Ya, Pak, termasuk daripada berbuat baik kepada istri, memberi nafkah, bukan mengambil nafkah darinya. Enak aja lo. Kasih nafkah, bukan malah ente tidur-tiduran, kemudian istri suruh kerja. Gak bisa begitu. Mentang-mentang jualan online-nya lagi rame, gak bisa. Malu ya akhi. Aib, kata orang Arab, aib alaik. Malu sebagai laki-laki. Minta kepada istri itu malu. Dan ingat bu, suami kalau ngutang biasanya nggak bayar bu. Biasanya.
Ya. Oh Ustaz, berarti ada status hutang. Iya. Kan kita sudah belajar tadi bahwasanya hartanya suci. Tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Lihat nafkah. Urusan nafkah. Pemberian nafkah seorang suami kepada istri bukan karena istri perlu. Ingat itu baik-baik para suami. Hari ini kita bantai para suami. Pemberian nafkah kepada istri bukan karena istri perlu. Kalau istri sedang tidak perlu, dia orang kaya Ustaz. Dia banyak warisan Ustaz. Dia dagangan online-nya sedang ramai Ustaz. Saya sepertinya tidak perlu untuk dikasih nafkah. Enggak. Salah itu. Pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Meskipun sang istri kaya raya. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi. Karena sang istri tidak bisa mengerjakan aktivitasnya kecuali dengan izin siapa? Suaminya. Saat itulah sang suami memberikan nafkah bukan karena sang istri perlu saja. Ya, bahkan ada sebagian istri yang kadang-kadang minta sampai ngemis. Sampai ngemis pada suaminya. Saya Ustaz sampai ngemis Ustaz. Emang nggak ada kan? Nah, itu lain hal Pak. Saya sedang berbicara kepada suami yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Kalau nggak ada nanti saya nasihati istrinya juga Pak. Saya pernah, ini kejadian nyata. Suatu daerah saya ngisi kajian dengan tema istri durhaka. Nah, mantap tuh. Mantap tuh. Sejam sebelum kajian, para ibu-ibu WA ke panitia. Bilang ke Ustadz, kapan lagi kajian? Tanda suami zalim. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengerjakan hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami. Di samping itu pula, sang istri wajib mengerjakan hak-hak suami. Tetapi kita sekarang berbicara tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia harus ada timbal balik. Ya, timbal balik antara suami dan istri. Tapi kita sekarang berbicara tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ala wastausu bin nisa'i khairan." Bagaimana cara berbuat baik kepada istri? Perhatikan baik-baik ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa an ya'tina bi fahishah mubayyinah." Kalian wahai para suami wajib berbuat baik kepada para istri, menggaulinya dengan baik, kecuali ketika dia melakukan fahisyah, perselingkuhan yang jelas. Maka caranya pada saat itu, fa in fa'alna fahjurna fil madhaji'. Kalau dia selingkuh, ini berarti menunjukkan bahwa ada potensi memang perempuan berselingkuh. Ya, ada potensi. Kalau melakukan itu, maka pisah ranjang dengannya. Satu, wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Pukul tetapi tidak menyakiti. Bagaimana cara memukul tidak menyakiti? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Antum tahu kayu untuk bersiwak, pukul di situ. Oh, diremehin dia Ustaz. Memang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi menyatakan bahwa kamu salah, Neng. Kamu salah dalam hal ini. Dua, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Baik. Itu cara berbuat baik kepada istri. Kemudian cara selanjutnya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaknya kalian para suami untuk memperbaiki nafkah terhadap mereka. Ini tentunya jika mampu ya. Nanti saya akan sebutkan dalilnya.
memperbaiki nafkah terhadap mereka, baik dalam pakaian dan makanan. Jadi kalau seandainya ada suami, kemudian dia ingin ngasih hadiah kepada istrinya jilbab atau apapun dari sandang yang dipakai atau makanan, maka dia bilang kepada istrinya, "Neng, pilih yang paling kamu suka, yang paling baik. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya, silahkan pilih. Jangan ada pesan yang murah ya. Bonus 3 ya. Nah, jangan. Ya. Kalau mampu, kasih yang terbaik. Kalau mampu, kasih yang terbaik. Kenapa sesuai dengan kemampuan? Allah berfirman dalam Al-Quran, liyunfiq dzu sa'ah min sa'ah. Yang suami mampu, maka sedekahkan sesuai dengan kemampuannya. Waliyunfiq mimma liyunfiq dzu sa'atin min sa'ah, falyunfiq mimma atahu Allah. Sedangkan wa man qudira alaih falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ini salah satu berbuat baik kepada istri. Memperbaiki saat memberi nafkah. Dan ingat Pak, kita ini kasih nafkah kepada istri kita bukan hanya sekedar kewajiban sehingga kita merasa tertekan, tetapi dari situ kita dapat pahala. Ingat tuh baik-baik, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka lan tunfiqu nafaqah ala illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Tidaklah engkau memberikan nafkah, sebuah nafkah apapun, sampai satu suapan nasi yang engkau suapkan kepada istrimu, maka itu dianggap sebagai sebuah sedekah darimu atas istrimu. Jadi kita mendapatkan pahala atas hal tersebut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk daripada berbuat baik kepada para istri juga selain nafkah. Dan nafkah mengandung sandang, apa saja yang dipakai, pangan, apa saja yang dimakan, papan, tempat tinggal. Saya berpesan, jika istri meminta untuk pindah ke sebuah tempat, baik itu rumah kontrakan, rumah beli, rumah sewa atau apapun, dan tidak bercampur dengan mertua perempuan, itu adalah hak istri. Itu adalah apa? Hak istri. Askinuhunna min haitsu takantum min wujudikum. Tempat tinggalkan istri kalian di mana kalian mampu untuk menempatkan, tinggalkan istri kalian. Karena apa? Antara mertua perempuan dengan menantu perempuan itu sudah menjadi kebiasaan, susah untuk akur, dan itu adalah international crime. Di mana-mana terjadi itu. Susah untuk akur. Ya, kenapa? Karena mertua perempuan menganggap ini anak laki-laki gua, yang satu menganggap ini suami saya. Paham? Maka susah untuk akur, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian lanjut nafkah tadi, sandang, pangan, papan, dan seluruh yang diperlukan oleh perempuan. Termasuk di dalamnya kalau zaman sekarang skincare masuk itu. Karena para ulama fikih mengatakan kullu ma tahtajuhul muslimah litakuma hayatuha. Setiap yang diperlukan oleh seorang perempuan agar dia bisa hidup, termasuk di dalamnya di zaman sekarang itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ini perhatikan. Sudah azan? Bentar lagi ya. Taib. Sedikit lagi, bahkan hati-hati. Yang kadang-kadang pemikiran laki-laki begini, enak nih. Nikahin perempuan kaya. Kita modal kemaluan doang. Ya numpang hidup. Enggak semudah itu. Ferguson, enggak semudah itu. Kalau dia perempuan ini, di rumahnya disediakan asistennya,
dan Anda termasuk yang sanggup untuk menyediakan asisten, maka tatkala engkau menjadikan dia sebagai istrimu, pindah ke rumahmu, sediakan asisten untuknya sebagaimana disediakan oleh orang tuanya asisten. Ini enggak mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk dari berbuat baik kepada perempuan adalah tidak berselingkuh. Dan ini sebenarnya umum laki-laki dan perempuan, yaitu tidak berselingkuh. Seorang perempuan tidak berselingkuh, seorang laki-laki tidak berselingkuh. Saya sering mengatakan perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan. Kesyirikan itu pengkhianatan seorang hamba terhadap Allah. Perselingkuhan juga demikian. Pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan. Kenapa? Karena Allah memakai kata-kata untuk tauhid dan untuk pernikahan memakai kata-kata perjanjian mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung, yang mulia. Jika diselisihi, melakukan kesyirikan, melakukan perselingkuhan, maka ini berarti termasuk pengkhianatan. Ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang lain, akan tetapi satu menit saja, bahwa yang keberapa nih? Yang keberapa? Yang keenam ya. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan sebelum meninggalnya untuk jangan sampai kuburan ditinggikan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini 5 hari beliau sebelum meninggal. Beliau meninggal hari Senin. Hari Kamis beliau terakhir ikut sholat berjamaah seperti hari Kamis ini. Setelah sholat zuhur beliau tidak ikut lagi untuk sholat berjamaah. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. 5 hari sebelum meninggal beliau mengatakan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dibangun, bahkan kadang-kadang lebih mewah dibandingkan masjid-masjid yang ada. Bahkan masuknya kadang-kadang lebih beradab dibandingkan masuk ke dalam masjid. Keluarnya harus mundur. Ya, kemudian nggak ada itu. Tidak ada, bukan dari ajaran Islam sama sekali. Apalagi sampai meminta kepada penghuni kubur. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.